Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke-26. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit dalam diri kita diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, bahwa amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah juga yang disunahkan oleh baginda Rasul mempunyai balasan. Ada balasannya berupa angka-angka. Rasulullah menyebutkan balasannya dengan istilah nominalnya, ada angkanya. Juga Allah menyebutkan nominal atau angka. Sebagai contoh, orang yang sholat berjamaah balasannya 27 derajat, ada angkanya. Orang yang baca Al-Quran balasannya 1 huruf 10 kebaikan, ada angkanya, ada nominalnya. Orang yang sholawat kepada baginda Rasul juga disebutkan angkanya. Sekali sholawat balasannya 10 kebaikan, ada angkanya, ada nominalnya. Orang kalau baca istighfar, Allah sebutkan balasannya, diantaranya rezekinya Allah lancarkan, ada angkanya, disebutkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang infak, orang yang sedekah, orang yang zakat, Allah sebutkan angkanya 1/10, 10/100, bahkan 1000, bahkan lebih daripada itu. Allah menyebutkan angka-angkanya. Ibu bapak sekalian, di antara kebaikan-kebaikan yang difirmankan oleh Allah, di antara amal ibadah yang disabdakan oleh baginda Rasul, tidak semuanya balasannya berupa angka atau nominal. Ada juga balasannya langsung ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Yang pertama, al-afwu 'anin nas, memaafkan kesalahan sesama umat manusia. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa orang yang memaafkan saudaranya, berbuat baik kepada saudaranya, maka balasannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebutkan angkanya apabila kita memaafkan saudara-saudara kita. Ibu bapak sekalian, seorang suami tentu punya salah kepada istri. Seorang istri punya salah kepada suami. Anak-anak punya salah kepada kedua orang tua. Kedua orang tua punya salah sama anak-anaknya. Tetangga yang satu punya salah sama tetangga yang satu. Begitu ada kesalahan di antara sesama, begitu kita minta maaf. Suami minta maaf kepada istri, istri minta maaf kepada suami, anak-anak minta maaf kepada kedua orang tua.
kedua orang tua minta maaf kepada anak-anak, tetangga yang satu minta maaf kepada tetangga yang satu. Begitu kita minta maaf dan kita berbuat baik kepada orang tersebut, maka balasannya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita baru selesai mengadakan pesta rakyat, baru mengadakan pemilu bangsa kita, bangsa Indonesia, baru ada pileknya, baru ada pilpresnya. Tentu di dalam keluarga beda pilihannya. Suami beda pilihan sama istri, istri beda pilihan sama suami. Orang sini begitu enggak? Beda enggak pilihannya? Suami istri? Enggak ya? Saya menemukan ada orang yang beda pilihannya antara suami dan istri, antara anak dan kedua orang tua beda pilihannya. Tetangga yang satu beda pilihan sama tetangga yang satu, begitu beda pilihannya. Ada ketersinggungan di antara sesama, ada permusuhan, ada saling menghujat, ada saling membuli. Sekarang pilpres sudah selesai, yang menangnya sudah ada, maka sesama umat manusia, antara keluarga, antara tetangga, antara sahabat, al-afwu 'anin nas, maafkan kesalahannya. Kalau kita memaafkan mereka, fa ajruhu 'ala Allah, balasannya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan masih musuhan aja. Yang di atas mah udah ngopi-ngopi, yang di atas mah lagi bagi-bagi proyek, bagi-bagi job, kita masih ribut. Dan yang luar biasa, di lain daripada kita saling memaafkan di antara sesama, kita wa'auslaha, berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita, berbuat baik kepada orang yang tidak senang kepada kita. Biar orang tidak senang kepada kita, tapi kita maafkan dia, kita berbuat baik kepada dia, itu ganjarannya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sabru, orang yang sabar. Sabar itu orang yang tahan uji, jemaah sekalian. Sabar itu orang yang tahan banting. Sabar itu orang yang kuat menghadapi masalah. Bukan orang yang lemas, kayak kerupuk. Kalau kerupuk nggak ada air, masih garing dia. Begitu kena air sedikit langsung. Jangan kayak kerupuk. Harus kuat jiwanya, orang yang sabar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar balasannya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan-kebaikan yang lain Allah menyebutkan balasannya, ada angka-angkanya, ada nominalnya. Tapi orang yang sabar balasannya bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa hisab, tanpa nominal, semua dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu ada 3, jemaah sekalian. Yang pertama, ada sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dalam kita menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, juga ketaatan kepada baginda Rasul, saat kita beribadah dibutuhkan sifat sabar dalam menjalankan ibadah. Kita sholat taraweh pada malam hari ini dibutuhkan sifat sabarnya dalam taraweh. Coba kalau nggak sabar, udah mau pulang aja. Pokoknya kalau ada yang nggak sabar tuh pulang dia duluan. Kayak anak-anak, dia mau udah nggak sabar, udah mau main aja. Jadi orang yang tidak sabar, begitu sholat taraweh dimulai, kalau bacaan imamnya panjang, dia mulai gelisah. Wah, Ustadz Hakim baca Al-Baqarah ini, mulai gelisah dia, nggak sabar tuh orang. Oh, Isa aja Ustadz Hakim sudah baca 5 ayat. Jangan-jangan tarawih panjang nih urusannya. Mulai gelisah. Itu orang yang tidak sabar dalam ibadah tarawihnya. Ada orang yang senangnya kalau sholat tarawih itu cari imam yang cepat bacaannya, yang bacaannya kulhu sama al-hakumut takatsur. Yang dicari itu
Pas suatu saat ada orang yang imam sholat tarawih, bacaannya satu rakaatnya 20 ayat, yang dibaca surat Yasinnya, saudara-saudara sekalian. Itu imamnya sholatnya di masjid. Masjid apa ini? Sholatnya di Baitur Rahman. Imamnya bacaannya panjang, satu rakaat 20 ayat yang dibaca surat. Malam berikutnya dia kapok sholat di Baitur Rahman. Gua pindah aja ke musola di samping. Begitu pindah ke musola di samping, orang yang imam kemarin pindah imam di sono juga. Akhirnya ya dia lagi. Itulah orang yang gak sabar, ibu bapak sekalian. Maka dalam sholat tarawih ini dibutuhkan kesabarannya. Gitu juga dalam kita berpuasa dalam bulan suci Ramadan dibutuhkan kesabaran. Orang yang tidak sabar, jemaah sekalian, begitu dia habis sholat subuh jam 8 udah lihat jam. Ya baru jam 8, nggak sabar tuh. Begitu adzan zuhur, ya baru adzan zuhur, nggak sabar. Orang yang nggak sabar puasa bentar-bentar lihat jam, bentar-bentar lihat tidur, dia bangun jam 2, ya baru jam 2 tidur lagi, nggak sabar. Tapi orang yang sabar di dalam menjalankan ibadah puasa, mau jam berapapun datang, tentu maghrib juga datang. Kalau maghrib datang buka, selesai orang yang puasa. Itu orang yang sabar dalam menjalankan ibadah. Sebagai contoh, mendengarkan ceramah ini bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak sabar, dia akan ngomel dalam dirinya. Kultum lama amat ya, nggak sabar, gelisah bawaannya. Kan kultum 7 menit Ustaz, ente sudah 10 menit. Padahal kultum itu kuliah 17, tinggal 7 menit lagi, sabar. Yang kedua, ada sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Kalau ada orang yang biasa main judi, dia tobat meninggalkan perbuatan judinya. Dia tobat menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam meninggalkan perbuatan judinya, dia sabar, tidak akan kembali dalam permainan judi. Itu orang yang sabar. Cuman kalau kembali nggak sabar. Ada orang yang berbuat zina, gonta-ganti pasangan. Lalu dia tobat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar meninggalkan perbuatan zinahnya. Dia kuatkan dirinya untuk ibadah kepada Allah, menjauhkan perbuatan zina, tidak akan kembali. Itu orang yang sabar. Tetapi kalau kadang-kadang kembali, kadang-kadang ibadah, itu orang tidak sabar meninggalkan perbuatan zina. Maka dalam kitab taubat harus sungguh-sungguh. Itulah makna firman Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi ujian. Dalam hidup ini tentu ada ujiannya, tentu ada musibahnya. Setiap orang pasti punya ujian. Maka sabarlah menghadapinya. Harus tahan uji. Coba lihat. Anak kecil sebagai contoh. Anak kecil, ujian buat kedua orang tuanya. Buat ibunya itu ujian yang luar biasa. Ibu harus menyusui anaknya. Ujian. Besar sedikit anak latihan duduk, kadang jatuh, ujian. Besar sedikit anak harus latihan berdiri, kadang jatuh, ujian. Sudah bisa berdiri, dia latihan berjalan, kadang jatuh, ujian. Besar itu anak, dia sekolah menghadapi berbagai macam ujian, itu bagian daripada ujian. Masuk umur 20 tahun, dia harus mengenal 8 jenisnya. Dia mulai mencari jodoh, itu juga ujian. Kadang-kadang ada yang cepat dapatnya, kadang-kadang ada yang lama dapatnya. Maka ada istilah orangnya ijo lumut, ikatan orang lucu, jomblo dan amit-amit, imut-imut. Ujian selalu ada, jemaah sekalian. Kadang ada istilah Jonathan, jodoh di tangan mantan. Ada Johan, jodoh di tangan
Tuhan, ujian selalu ada jemaah sekalian. Begitu sudah nikah ada lagi ujiannya, bagaimana mau punya anak. Mau nongkrong ke sana diomongin sama kawan, sudah setahun nikah kadang belum punya anak, 2 tahun nikah nggak punya anak, mau nongkrong, istri ente sudah hamil belum, ente kagak bisa bikin ya, dibully orang, datang lagi ujiannya. Masalahnya anak ini bikinnya susah-susah, gampang. Ada orang yang nikah setahun nggak punya anak, nikah 3 tahun nggak punya anak, nikah 5 tahun nggak punya anak, kadang-kadang belum nikah sudah punya. Mana dia orangnya? Tinggal 5 menit lagi. Yang ketiga, balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang tanpa nominalnya adalah orang yang berpuasa. Kata Allah dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajazi bi. Puasa itu untuk saya, kata Allah, maka saya yang akan membalasnya. Balasan puasa enggak disebutkan nominalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat disebutkan nominalnya, orang yang infak disebutkan nominalnya, orang yang baca Quran disebutkan balasannya berupa nominalnya. Tapi orang yang berpuasa, Allah tidak menyebutkan nominalnya sebagai balasan, tapi balasannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa, dia nahan laparnya, dia nahan hausnya, dia nahan dahaganya, dia nahan nafsunya, dia kendalikan nafsunya. Semua perjuangan itu balasannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keuntungan orang-orang yang berpuasa, ibu bapak sekalian. Udah segitu aja lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.